tubuh ini fisik, betul? Maka ini tajalli nur af'al, perbuatan. Kolbu kita bisa dilihat nggak? Tapi bisa dirasakan? Diajak dia zikir, dia bisa berzikir. Sebut nama Allah, nggak pakai lisan dia bisa. Yang sudah talqin kan bisa nyebut nama Allah dengan kolbu. Itu disebut tajalli asma. Nama. Sudah? Nyambung? Apa lagi? Mau terusin? Masuk lagi kolbunya. Kolbu bernama fuad. Kolbunya apa? Jadi kolbu itu punya kolbu lagi namanya fuad. Itu yang dimintain pertanggungjawaban nanti. Di sana bertajalli kegaiban mutlaknya Allah dengan nama dia Huwa. Maka Hu itu zikir dalam sekali. Allahu la ilaha illa hu. Itu kalau orang faham itu dalam sekali zikir. Karena itu tajalli huwiyah. Huwiyah adalah sifat-sifat Allah. Ayat nomor 4 rahasia. Tajalli zat. Di situ tidak boleh ada akunya kita, yang boleh hanya ada aku yang maha aku. Namun kajian makrifat di Nusantara itu kan kiblatnya ke. Baik, sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. وبسر الطمس وبكنزه الخفي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد سر النقطة الدائرة المشيرة لوحدانيته فمن شهده شهد تجلياته الجليلة فمن فنى فيه وصل في محبته اللهم أوصلنا إلى محبتك ومحبة حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخوة الكرام Abuya Asfi, Buya Rahmat, semoga sebentar lagi Buya Aldo sampai ya. Dari maghrib kita tungguin ya. Tapi sampai hari ini saya belum hafal-hafal jalan sini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bekasi itu mataharinya beda kali ya sama Bogor ya. Insya Allah ya, panasnya menggugurkan dosa. Kalau kata siapa abang kita, udah nggak ada dari belakang tuh, Jenderal Trabas tuh, mana ya orangnya? Oh, planet Bekasi lebih dekat katanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad akmal tajalliyatika fil alamin wal alihi wa ashabi jama'in wa ba'du. Para syaikh, para ikhwah, ini akhir Syawal ya, sahih? Akhir Syawal, Buya Yunal, Buya Yunal udah turun ya. Perasaan saya Buya Yunal tuh masih di Mekah Madinah, tapi orangnya udah di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga baru habis safar Jawa ya. Di Jawa, di Kudus ada Surau Nur Al-Qudsiyah, Al-Quddusiyah. Ada di Lasem ada Nur Salam. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita, amin, pergerakan kita. Seperti biasa bersama saya megang dua kitab ya. Kitab Tawassulat, bukan Nafahat. Nafahat yang pegang Buya Aldomi. Yang saya pegang kitab At-Tawassulat As-Samaniyah ya. Judulnya Jaliyatul Karb wa Munilatul Ard ya. Dulu saya kalau diajarin guru, tawassul itu cuma 3.
tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang soleh, dan tawasul dengan nama Allah. Dan dulu kami mengira nama Allah itu cuma 99. Ternyata dalam hadis Imam Tirmizi, hadis-hadis yang lain, Allah mengatakan bimastasarta ala nafsi. Ada ilmu yang Allah simpan, nama-nama yang Allah simpan di dalam dirinya, yang dia sirkan ke kalbu kekasih-kekasihnya. Oleh karena itu dalam kitab At-Tajalliyat Al-Ilahiyah, Al-Kamalat Al-Ilahiyah fi Tajalliyat fi Sifatil Muhammadiyah karya Imam Al-Arif Billah Al-Jili, disebutkan di situ bahwa mengenal nama Allah itu ada yang lewat ma'thur. Apa arti ma'thur? Yang ada di Quran, yang ada di Sunnah. Namun ada yang kedua, ini yang menarik. Apa kata beliau? Dengan musyahadah dan mukasyafah ahlullah. Oleh karena itu, jangan heran kalau di hadis 99, kalau digabung dengan hadis Ibnu Majah, Hakim, ya sekitar 120-an. Nanti ketika dibahas oleh Imam Abdul Qahir Baghdadi, dulu orang nggak sadar bahwa huwa itu nama Allah. Maka di kitab Usuluddin beliau menyebutkan huwa itu ismun min asma'ihi. Salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kok ada juga yang masih mengganti syairnya Imam Syazili, ya, idza qala al-'abdu yahu. Kalau ada seorang hamba mengatakan yahu, diganti sama orang itu, ya Rob. Ada munsyid dari Timur Tengah menggantinya dengan ya Rob. Dia nggak mengerti bahwa hu itu nama yang mencakup nama Rabb dan Ilah. Maka coba lihat di Quran, Qul hu Allah ahad, Qul huwallahu ahad. Atau surah Al-Hasyr 3 ayat terakhir, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Hu dulu, baru Allah. Huwallah. Yang paling gampang dihafal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat berapa? Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa apa Allah? Hu. Maka hu itu ismun min asma'i. Huwa pada Allah lain dengan huwa kalau kita dalam bahasa Arab urfiah hari-hari. Huwa pada Allah ismun min asma'il izam, salah satu namanya yang agung. Maka salah satu zikir yang diwariskan para masyayikh kita dari dulu adalah zikir hu, gitu ya. Itu bukan zikir syaitan, itu zikir nabawiyah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita sebelumnya di kitab Tawassulat sudah baris keberapa tuh ya dawaminya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ke-7. Ini punya nggak? Dibagiin nggak? Masih ada? Silakan kalau masih ada dibagiin. Tapi habis dibagiin, balikin lagi sini. Karena kalau pulang nggak balik-balik. Yang paling parah dimasukin ke saku. Ya Allah, ini nama Allah di sini ente masukin ke saku. Apalagi kalau ngudut ditaruh di bawah, nama Allah ente taruh di bawah. Gimana mau jadi kekasih Allah? Ya, seorang wali Allah di zaman salafus saleh jadi wali karena dia nyelamatin satu nama Allah yang dibuang ke tong sampah. Itu disebutkan oleh banyak masyayikh dalam sirah para aulia salafus saleh dan diulang kembali oleh Imam Al-Qushairi di dalam kitab Syarah Asmaul Husnanya. Gimana? Masih main-main dengan tulisan nama Allah? Betul, tulisan nama Allah itu bukan Allah. Tapi nama itu terhubung dengan yang punya nama. Bismillah.
Allah Allah ya Allah ya malja'al qasidi ya ghuthah nad'uka mutarrina bis sifat wa muzir asma wa sir zat. Itu yang sudah kita baca. Dan sebelumnya kita sampai baca tawassul. Ternyata ada tawassul bil arsh. Karena arsh itu tempat Allah bertajalli dengan rahmaniyahnya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nama tajalli Allah kepada arsh istawa. Jadi nggak usah debat lagi. Istawa Allah duduk apa enggak? Itu namanya tajalli. Allah pada dirinya sendiri tidak dapat dibayangkan. Hanya Dia yang tahu bagaimana Dia. Allah menyimpan semua nama dan sifatnya di dalam dirinya. Lalu Dia tajallikan kepada dirinya sendiri, disebut dengan tajalli asma dan sifat pada hembusannya Ahmad. Oke? Lalu sang Ahmad itu, dari ruh Ahmad terciptalah ruh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah disimpan sir asma dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dulu Nur Muhammad SAW atau Arash? Makanya lebih awal kan di sini Nur. Di baris ketiga dan keempat itu tentang Nur. Ya. Nur Allah cipta, lalu Allah cipta air. Allah cipta ama. Ama itu ketika Allah memandang kepada air, ini bukan air seperti yang ente minum ini. Ini air ghaib al-kubra, ghaib al-kabir. Allah tatap itu air, maka dia menggelegar, begitu kira-kira kalau diilustrasikan, dan menjadi uap. Disebut dalam hadis Nabi, ketika ditanya, ya Rasulullah, sebelum arash apa? Apa jawaban Nabi SAW? Hadis Tirmizi, al-ama. Ama, maka di sini juga ada tawassul bil ama, baris ketiga, bisir tamsi bil ama. Ada kan di baris ketiga? Jadi setelah nur, air, ama, terus bukan emak ya. Mungkin emaknya dari situ juga kali ya. Cocok logi. Baru tercipta arash. Arash itu disitulah Allah bertajalli. Bedakan, Allah bertajalli itu menampakkan mana yang boleh dia tampakkan, baik kepada dirinya, ada yang ditampakkan ke dirinya, ada yang ditampakkan ke makhluknya. Ketika dia mentajallikan, menampakkan rahmannya kepada aras, aras itu kemudian bergetar. Maka yang boleh tembus mi'raj ke aras hanya hamba yang fana fi rahmaniyatillah, hamba yang fana lebur dalam kasih sayang Allah. Jadi kalau ada wali, ada kekasih Allah, mursyid, nggak kurang kasih sayang, suka benci-bencian, nggak tembus. Mau dia zikir 70.000 tahun, nggak akan melebihi hebatnya iblis yang sudah zikir beribu-ribu tahun di surga, nggak akan lebih. Syaitan lebih lagi dari itu. Ya, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jadi aras makhluk bukan? Kalau ente sudah faham bahwa aras itu tempat tajalli Rahman, bukan tempat zat Rahman, masalah nggak? Masalah nggak? Makanya belajar tasawuf itu dapat menjembatani antara perbedaan orang yang mujassim, menjisimkan, mengatakan Allah duduk di aras, dengan orang-orang yang terlalu mensucikan Allah, mengatakan, oh Tuhan tidak duduk di aras, Tuhan tidak bersemang di aras. Kan berbahaya dua-dua ini. Satu, menjisimkan Allah, membendakan Allah. Yang kedua, menghilangkan salah satu sifat istawa pada diri Allah. Itu tidak boleh ya. Jadi nama tajallinya apa? Ini nggak ada whiteboard. Udah nggak butuh whiteboard ya? Ya sudah. Udah kelas. Nggak usah. Tapi kalau dituliskan lebih enak ya. Tapi saya ngomong begini udah kegambar belum? Udah bisa dicoret-coret belum di kepalanya? Karena jarang sekali yang bawa catatan ini. Sepertinya hafalannya kuat sekali. Gak apa-apa. Nanti next kalau ngaji kita, ini kan ngaji kitab, bukan ngaji umum. Bawa catatan. Walaupun catatannya jelek, tulis aja. Wah, tulisan saya kayak cakar ayam. Ente orang mau ayam.
Itu cakar manusia, bukan cakar ayam. Ya, jadi next kalau datang lagi bahwa kita ya, itu ahsan, lebih baik. Karena Nabi ini kalam Nabi, bukan kalam Ar-Razi. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmumu dengan tulisan. Yang berkalam siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kalam Ar-Razi tidak didengar, dengarlah kalam Rasulullah SAW. Ya. Ngaji kemana aja, kecuali dengerin tabligh akbar. Tabligh akbar hari ini kebanyakan ketawa-tawa ya, tawa-tawa lucu-lucu. Nah, ini kita agak enggak, saya nggak terlalu suka tabligh akbar. Saya sukanya pengajian akbar. Apa beda tabligh akbar dan pengajian akbar? Kalau pengajian itu ada teks yang dikaji. Ya, waduh, Buya ketutup ini. Tajallikan pertama kali, ini tajalli pertama ya. Tajallikan pertama kali, ini tajalli pertama ya. Apa? Tajalli pertama. Dari apa? Minal adam, dari tiada menjadi wujud ada. Ini bukan kajian rahasia ya, ini boleh dibuka rahasia ilmunya. Tinggal ente kuat-kuatan aja, makanya buat catatan. Ya, ini saya pelajari 20 tahun lebih. Ente bisa paham sekali dengar, nggak percaya nih. Saya berkali-kali baru paham. Wujud pertama di alam mumkinat ya. Kalau ini antara mumkinat dan wajibat. Nah, ini rahasia, ini sirullah nih. Sir Allah. Ini nama alamnya pun masih diperdebatkan ulama. Tapi ini alam mumkinat. Apa arti alam mumkinat? Alam kebaharuan. Alam apa? Kebaharuan. Bahasa Arabnya hudus atau khalqiyah. Ini kajian pesantren atau kampus yang saya bahasakan ulang supaya dimudahkan. Mau orang nggak pesantren, insya Allah kalau Allah izin paham. Ya, teksnya ada, jadi tanggung jawab kita. Kan saya ditegur para ajengan kan, kok ilmu begitu dibuka? Loh, kalau nggak dibuka, ente nggak mau buka, aneh aja yang buka. Ente pelit sih, atau emang ente nggak tahu? Hudus khalqiyah. Wah, ini mah gue tahu ya, udah buka aja. Orang itu hanya menuangkan air yang dia punya di dalam tekonya. Goyang dikit dia keluar airnya. Coba teko kalau isinya susu, keluarnya putih nggak? Coba kalau isi kosong, kosong. Orang kosong emang berisik sih ya. Ini namanya alam apa? Allah, kalau Allah qadim disebut apa? Qadim. Nah, Imam Junaid mengatakan, ini kan ruh ya, ruhullah. Ruhullah itu tidak disebut baru, tidak disebut qadim. Lalu apa? Ya rahasia Allah. Ini perkataan siapa? Imam Junaid. Nah, karena kita tasawufnya ngikutin Imam Junaid, karena Imam Ghazali itu bersanad ke Imam Junaid, Abu Ali Al-Farmadi, terus ke atasnya Al-Harqani, terus nyambung nanti ke jalur yang lain, ada Maghribi, ada Shibli, terus sampai kepada Imam Al-Junaid ya. Nah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nur ini Nur pertama, ini yang dibaca lagi Maulid. Jadi yang saya buka-buka itu hanya menjelaskan teks Maulid. Mau antum baca kitab tapi nggak ngerti yang dibaca, mau gitu? Nih kita kasih tahu, ini ijma ulama. Kitab yang dibaca paham tidak paham dapat pahala cuma Al-Quran. Selainnya kalau nggak paham nggak dapat, kecuali berkah doang. Kitab Maulid ente baca nggak paham nggak dapat pahala. Kalau mau cari pahala, yang dapat cuma wah orang nangis gue nangis aja deh, orang malkiam gue malkiam. Yang dapat cuma berkah bermajelisnya, berkah ilmu yang ditulis oleh si penulis kitab Maulid nggak dapat. Padahal
intinya itu. Maka kalau mahal kem nggak wajib nangis, tapi yang wajib itu koneksi batin kepada Sang Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad ini bukan Sayyidina Muhammad bin Abdullah ya. Ini sudah dicipta sebelum Aras. Ini ada banyak riwayat. Kita pakai satu riwayat saja. 4000 tahun sebelum Aras. Jadi Aras itu tercipta ada sebelumnya di sini air. Ini boleh disebut al-ma' al-mutlaq. Ini bukan ma' mutlaq versi fikih ya. Atau disebut al-ma' al-ghaib. Atau boleh disebut al-ma' al-awwal, air pertama. Bahasa Arabnya apa? Nah inilah sesuai dengan ayat, dan kami ciptakan daripada air segala sesuatu hidup. Wa ja'alna minal ma' kulla syai' hayy. Ya. Ini bukan air yang kita lihat hari ini. Ini induknya semua air. Kalau ada air netes manapun hari ini, sumbernya. Jadi dia punya moyang juga itu. Jangan ente kira ente doang yang punya moyang. Terus Allah pandanglah itu melalui nurnya. Ini nur itu kadang dia panas, kadang dingin. Maka air itu menjadi apa? Dia nguap. Disebut bahasa Arabnya, bahasa ininya uap ya. Ini terjemahan, mungkin terjemahan ini kurang pas, tapi saya berharap ini cocok lah. Bahasa Arabnya al-ama. Maka di baris berapa? Ada al-ama? Ya, 3. Bisir-sir tamsi bil ama. Ini bukan uap yang ente lihat kalau air menggelegar gitu, bukan. Ini air nguap, uapnya karena dipandang oleh Allah melalui tatapan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, baru terciptalah dari uap itu al-arsy. Dan arsy itu meliputi alam semesta. Bertajallilah Allah yang Rahman Rahim itu kepada arsy. Disinilah. Jadi ini kalau aneh taruh di titik. Nggak kelihatan kan di belakang? Kira-kira begitulah bumi nggak kelihatan di arsy Allah. Jadi ente lagi ngaji begini nggak kelihatan, kecuali nurnya. Gaya benar. Emang punya nur. Kalau kita lihat bintang malam-malam, ini kalau Bekasi kan kena polusi udara ya. Pas lihat kelihatannya cuma pantulan lampu orang Bekasi kawan. Coba sesekali ke puncak kayak ke Sentul ke kemana, malam-malam lihat itu ada yang berkedip-kedip. Itu perjalanan miliaran ribu tahun cahaya baru nyampe di sono. Kelihatannya cuma, dan bisa jadi itu jangan sombong-sombong ya. Kita ini gak ada yang betul-betul orang sini. Saya baru ketemu beberapa hari yang lalu Kiai Jawa ngomongnya tapi dia jujur. Ini yang dulu 2019 kita udah bilang, hei kalian yang benci kepada satu ras yang mata sipit, jangan-jangan ente yang sekarang matanya agak sipit, moyangnya keempat, ketiga, ke atas. Itu keturunan Cina. Dan jangan-jangan ada ulama yang teriak-teriak kafir, asing, asong, kata dia itu. Ente bagian dari mereka. Saya cuma doa, ya Allah, tolong tunjukkan, temuin saya kalau ada kiai yang begitu. Yang kadim, yang tidak tersentuh oleh, jangankan oleh aras Nur Muhammad pun tidak bisa langsung ke Zatullah. Gak bisa langsung. Maka disebutkan dalam hadis, seandainya Allah menyingkapkan hijabnya, itu kebakar semua. La ahrakat subuhatuh. Ya. Oleh karena itu, ikhwah fillah, kalau begini enak gak? Jadi kita gak perlu debat-debat lagi sama salafi, gak perlu lagi aswaja sok paling benar, salafi sok paling hak. Ternyata kita terjebak pada interpretasi kita sendiri, penafsiran aja. Allah kan nggak ngomong begitu. Dan saya jumpa cara menemukannya ini itu pada 2 imam, ya, Ibn Labban, ya, dan yang kedua Al-Jili. Ibn Labban pernah dikaji, dibedah oleh Buya Asfi kitabnya, cuma nggak di online kan. Buya Asfi waktu itu lagi tawaduk-tawaduknya.
Sekarang lagi agak jalal dia. Allahumma sholli ala sayyidina. Tubuh ini fisik, betul? Maka ini tajalli nur af'al, perbuatan. Kolbu kita bisa dilihat nggak? Tapi bisa dirasakan. Diajak dia zikir, dia bisa berzikir. Sebut nama Allah, nggak pakai lisan dia bisa. Yang sudah talqin kan bisa nyebut nama Allah dengan kolbu. Itu disebut tajalli asma. Nama. Sudah? Nyambung? Apa lagi? Mau terusin? Masuk lagi kolbunya. Kolbu bernama fuad. Kolbunya apa? Jadi kolbu itu punya kolbu lagi namanya fuad. Itu yang dimintain pertanggungjawaban nanti. Di sana bertajalli kegaiban mutlaknya Allah dengan nama dia Huwa. Maka Hu itu zikir dalam sekali. Allahu la ilaha illa hu. Itu kalau orang faham itu dalam sekali zikir. Karena itu tajalli huwiyah. Huwiyah adalah sifat-sifat Allah. Ayat nomor 4 rahasia. Tajalli zat. Di situ tidak boleh ada akunya kita, yang boleh hanya ada aku yang maha aku. Namun kajian makrifat di Nusantara itu kan kiblatnya ke sini. Itu berhenti di huwa, mohon maaf ya. Kalau ana itu kadang terjadi loncatan juga. Huwanya di situ diartikan ana. Jadi kalau juga disebut al-mim. Apa sebutannya? Alif, lam, mim. Baru paham ente ayatnya? Alif, lam, mim, ha, mim. Mim itu siapa? Kata Nabi, jangan kamu katakan ini satu huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim pun satu huruf. Ini kalau ada seorang profesor almarhum, apa kata dia? Ini hanya Allah yang tahu. Astagfirullahaladzim. Saya tanya, Prof, itu tafsir apa yang dibaca? Gitu. Padahal saya waktu itu belum selesai kabar burung. Saya khawatir aja. Habaib hari ini di mana-mana kan tengkar dengan anti habaib. Ya? Kita nggak pro salah satunya atau anti salah satunya. Kita pro satu aja. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman saudara. Yang anti habaib mukmin nggak? Yang pro habaib mukmin nggak? Habaibnya mukmin nggak? Oke. Kewajiban kita apa? Ini perintah wajib. Fa'aslihu baina akhwaikum. Islah antara saudara-saudaramu. Kecuali dia udah gak ngerasa saudara ente, maka jangan lagi tonton, simak channel-channel yang tiap pagi ente denger itu, tiap mau tidur juga mau didengerin, isinya apa? Provokasi kebencian. Ya. Kelompok Imat disebut Mukimat, kelompok Ba'alawi disebut Yahudi, apa itu? Sesama Muslim ini. Ya, saya khawatir ini sudah mulai ada di beberapa tempat di Pulau Jawa. Sudah mulai pada main fisik. Jangan-jangan ini yang dikatakan salah satu guru kita dulu. Nanti kamu lihat Ar-Razi, habaib dibantai oleh orang bersarung katanya. Zuriat Nabi para ashraf dibantai oleh orang berjubah. Itu beliau ngomong dulu. Jangan sampai ini berlanjut di negeri. Ya. Maka ribat manhaj kita jelas ahlus sunnah wal jamaah, tapi kita gak benci Syiah, kita gak benci Mu'tazilah, kita cuma beda faham dengan mereka. Kita gak benci kelompok A, kelompok B. Dalam ajaran kita Allah, kasih sayang Allah meliputi aras meliputi alam semesta. Kalau emang kita gak bisa satu rahimiah dengan apa, tidak bisa dengannya. Apa beda rahimiah dan rahmaniah? Rahimiah kasih sayang khusus pada kekasih. Mau kekasih tidak kekasih kita sayang. Jangankan manusia, hewan pun kita sayang. Ya, masa kalah dengan perempuan?
yang dulu menjajakan harga dirinya, kehormatan dirinya, ketika ngelihat guguk itu dia kasih minum. Masa kalah? Mau kalah? Jangan-jangan dia itu. Auzubillah summa auzubillah. Jadi ikhwafillah, saya mulai khawatir ini. Torikot ente, talkin ke siapa itu masih bisa, ya. Misalnya jadi mursyid nih, ente ngaku jadi mursyid, ini kan aneh belum mampu Razi gitu, bisa begitu kan? Mungkin nggak ada orang yang nolak kalau nggak orang aku jadi mursyid, iya. Tapi kalau nasab ma'rifat itu nggak bisa diganggu, karena dia makanan ruh, setiap ruh berhak mendapatkannya, ya. Guru udah khidmat di sini boleh khidmat. Manhajuna maftuh, manhaj kita terbuka, ya. Di kita yang ada cuma kesadaran ngaji, nggak ngajinya paling dikeluar dari kasih. Tapi di sini kan nggak ada yang ngeluarin kan, nggak ada. Bil ilm, ya, dengan ilmu orang nggak perlu ditegur, orang sadar. Kalau orang nggak berilmu itu namanya ditegur. Kalau ditegur asik nggak? Dilarang-larang, dikata-katain, dihujat-hujat seneng nggak? Dibubar-bubarin seneng nggak? Enggak. Antum lagi duduk-duduk nih, nyimeng. Depannya ada botol, bau, terus dibubarin sama anak ribat misalnya, ada laskar ribat misalnya. Pasti dendam. Pasti dendam. Tapi kalau salah satu dari yang minum nyimeng-nyimeng ini tiba-tiba lagi muter-muter TikTok apa, itu nongol bab taubat at-taibin, taubat al-asi, taubatnya dosanya pendosa adalah putus asa. Nyampe ke dia paham, kayaknya gue harus ngaji nih. Dia ngaji karena kesadaran, bukan karena ancaman. Ini manhaj Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan Asy'ari. Apa kata beliau? Orang kembali karena kesadaran lebih afdol, lebih berkembali karena ancaman. Maka di ribat, mohon maaf, tidak ada sweeping. Walaupun di luar sana ada sweeping. Itu bukan manhaj kita, manhaj Ahlus Sunnah yang kami pahami. Ya, mohon maaf kalau kita agak berbeda, ya. Ikhtilafu ummati rahmah, itu ya. Ikhtilaf umatku rahmat, itu bukan hadis, bro. Yang benar itu kata Abu Yazid, ikhtilafu ulama'i ummati. Kalau yang ikhtilaf ulama, kalau ente ikhtilaf ribut. Tapi kalau ulama ikhtilaf baru rahmat. Semoga ikhtilaf kita ikhtilafnya ulama, amin. Sudah ini? Ya, ini saya nggak bahas urai lebih jauh huwa karena kenapa? Karena ini wilayah pengajian offline. Ya, ini nggak boleh saya buka, terbuka. Kecuali nanti sudah diperintahkan masyayikh saya. Buka lagi kita, ya, rame lagi ntar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bil Hashimil Mustafa Tihami wa alihi wa sahbihi al-kiram, ya. Bertawassul dengan Nabi Al-Hashimi Al-Mustafa. Awalnya nama Allah, sifatullah, asma Allah, lalu alam-alam tadi, benda-benda yang tercipta dari Nur Muhammad SAW, sampai kemudian baru Bil Hashimi. Bil Hashimi itu siapa? Muhammad bin Abdullah. Jadi bin Abdullah itu memang baru lahir belakangan, lebih belakangan dari Aras. Jadi lebih tua Aras atau Ibn Abdullah? Aras. Tapi lebih tua Aras atau Muhammad Nurullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi apa perbedaannya di atas? Sebenarnya tawasul ini dengan dia Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang kemudian ada di dalam nurnya kemudian al-ma. Ini kalau boleh tadi air tadi al-ma al-mutlaq atau al-ma al-awwal, al-ma al-akbar, boleh an-nuraniyah.
air nur. Uap itu juga disebut al-ama an-nuraniyah atau al-ma al-ama al-muhammadiyah. Semuanya ada Muhammadiyahnya di belakangnya itu. Aras itu juga sama. Aras itu tempat sujudnya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi Nabi Mi'raj berhentinya di langit ketujuh, di kursi atau di aras? Di aras. Jadi aras itu tempat sujudnya Nabi. Singgasana Allah untuk tempat makhluk yang di dalam dirinya ada tajalliyat, pancaran-pancaran nur, nama dan sifat-sifat Allah SWT. Kenapa? Karena dia sudah tidak bawa dirinya sebagai makhluk, tapi dia sudah fana pada nama dan sifat-sifat Allah, terutama fana pada rahmannya Allah Subhanahu. Itu sebabnya Sayyidina Muhammad tidak menghujat orang Yahudi. Lalu ada sahabatnya, bukan sahabat ya, ini diperdebatkan Bu ya, Abu Damdam, ta'rif ismu? Jadi kata Nabi, ada orang sebelum duluan apa orang mau lebih awal, setiap hari dia punya wirid. Apa wiridnya? Ini bahasa Arabnya ya, yang saya ingat. Allahumma inni aj'al, ya Allah aku jadikan, kulla alamin atau kulla zulmatin, kulla mazlumati, setiap kezaliman yang ada pada diriku, ya, kezaliman orang itu, aj'al man zalamani sadaqatan, aku jadikan semua sakit dari kezaliman orang kepadaku sebagai sedekah. Ada yang sanggup? Yang sanggup udah di gerbang wali abdal, kata Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, orang wali abdal jadi wali bukan karena banyak sholat, banyak zakat, banyak ibadah ritual. Dia punya ritual rohani, ibadah rohani. Apa itu? Ibadah melepas semua kebencian dan membiarkan rahmannya Allah bersemayam di kolbunya. Maka benarlah kata Imam Ghazali, qalbul mu'min arsyullah, bukan lagi baitullah. Qalbul mu'min, kolbunya orang beriman itu setara kalau pada tajalli nama sebagai tajalli asma'nya Allah. Nama apa? Allahur Rahman dan Rahim. Jadi kalau sudah jadi nih kolbu kita tajalli asma Allah, pasti orangnya obrolannya isinya nama Allah aja. Nah kalau ente kolbunya isinya ngomongin Habib Lutfi, ngomongin Mbah Kiai Halwani, ngomongin Kiai Imad, ngomongin Habib Fulan, ya keluarnya tiap hari itu terus. Jadi kalau ngobrol isinya itu. Kenapa? Yang didengarkan tiap hari itu. Coba mulai filter apa yang kita dengar. Makanan rohani apa yang kita dengar. Jangan kasih makanan rohani kita racun ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mulai dari nurnya, namanya, sifat Allah, tajalli sifat Allah, tajalli nama Allah, lalu penampakan mazahir Nur Muhammad itu boleh ditawasuli. Terus apalagi sampai kepada bil Hashimi Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ini kita perlu luruskan ya, bahwa tawasul tidak khusus untuk Nabi saat Sayyidina Muhammad bin Abdullah hidup. Perhatikan. Coba. Saya sering kasih pertanyaan, Nabi Muhammad masih hidup gak? Masih hidup. Benar masih hidup. Jasadnya sudah ya. Yang ditawasulin dengan aras apanya? Nur Muhammadnya. Jangankan setelah diwafatkan, sebelum lahir itu sudah ada belum Muhammad bin Abdullah secara jasad?
Nabi Adam bertawasul dengan Nur Muhammad SAW. Maka bertawasul sebelum dia lahir atau setelah dia lahir atau setelah dia wafat sama. Lalu bagaimana dengan kalam Albani? Kata Albani di kitab dia tawasul, ngikutin Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah beda. Ibnu Taimiyah membolehkan tawasul bin Nabi hubban lahu wa imanan bih. Boleh tawasul dengan Nabi karena cinta dan iman kepadanya. Ini siapa? Ibnu Taimiyah. Tapi Muhammadul Wahhab, pendiri Wahabiyah, dan Syekh Albani punya kitab tawasul, apa kata dia? Tidak boleh tawasul dengan Nabi kecuali dia hadir di hadapan, dia masih hidup. Oke, saya terima. Itu kaidah saya terima dan kita sepakat biar. Saya sepakat dengan Anda bahwa tidak boleh tawasul kecuali dengan hidup dan dia hadir. Oke, sepakat? Sepakat nggak? Tapi mungkin perbedaannya apa? Bagimu Sang Muhammad sudah mati. Bagiku Sang Muhammad tidak pernah mati ruhnya. Kenapa? Jangankan ruh beliau, ijma ulama, ruh manusia tidak pernah mati. Yang mati cuma jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang mati cuma nafs, jiwa. Kalau ruh tidak mati. Dan Ghazali mengatakan berkali-kali di kitab Ihya Kimyaus Sa'adah, Mishkatul Anwar, Risalah Dunia, apa kata dia? Ini Ghazali kan katanya manhajnya alusunanya aswajanya Ghazali ya. Bahwa ruh Allah kekalkan. Dia tidak mati dengan matinya badan. Kalau yang mati dia tidak berpulang kepada Allah, dia pulangnya ke kemana dia pulangnya? Kalau jasad mati ke tanah. Ruh itu tidak mati. Dia hanya berpulang, raji'un. Dia hanya berpulang kembali. Kemana dia kembali? Kepada sumber hidupnya dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyun, yang maha hidup. Oke. Ini udah siap pulang belum nih? Kalau siap mati kayaknya nggak ada yang siap mati. Siap pulang nggak? Pertanyaannya begitu. Udah siap pulang belum? Kalau pulang memang ketemu dia, tahu itu dia. Nih perhatiin, di padang mahsyar. Ini hadis Muslim, hadis Sahih Muslim. Hadisnya 2 halaman. Allah yatajalla. Allah bertajalli, datang kepada makhluk, sekelompok makhluk bisuratil lati la ya'rifuna. Dengan rupa yang mereka tidak kenal. Rupa tajalli. Allah kan tidak ada rupanya, tapi tajallinya ada rupanya. Maka Nabi mengatakan, aku berjumpa Allah dalam rupa tajalli laki-laki pemuda. Atau di hadis Mi'raj, ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Berarti tajallinya nur. Sedangkan zatnya tidak, masih rahasia. Lalu Allah berkata kepada mereka dengan surah itu, Ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Apa jawaban kelompok itu? La rifuka, kami tidak kenal engkau. Kayaknya ente bukan Tuhan kami. Karena nggak kenal ilmu tajalli. Coba nanti dia belajar. Maka dari sekarang ente harus tahu ilmu tajalli. Dikatakan di Quran, siapa yang buta di sini, buta di sana. Berarti di sini boleh buta? Kita mesti ngerti bab tajalli, bahwa Allah itu mengenal dan menyapa dirinya lewat rupa apa. Biar ente tahu yang datang tuh syaitan atau bukan syaitan. Yang datang Allah sendiri atau bukan. Yang kita kenalkan Syekh Abdul Qadir didatangi oleh syaitan yang menjelma jadi cahaya. Tapi ente kan gak baca. Di kitab Fathur Rabbani, Al-Fathur Rabbani marratain yuhqi wa yaqussu an liqa'ihi billahi ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jilani cerita 2 kali jumpa Allah di kitab Al-Fathur Rabbani. Ini yang saya ingat, bisa jadi lebih. Tolong diingetin ya, kalau nanti ada, mungkin ada yang kedua, yang ketiganya di Fathur Rabbani. Ini yang saya ingat aja. Dan itu bukan syaitan. Yang sering kita dengar cuma Syekh Abdul Qadir Jilani didatangi cahaya, berlapis cahaya, lalu mengatakan aku bolehkan semua yang haram. Lalu Syekh Abdul Qadir mengatakan ente syaitan bukan Tuhan. Itu kan awal-awal beliau jadi wali.
Ini setelah beliau jadi wali besar, enggak. Hari-hari dia jumpa. Cuma yang dikisahkan 2 kali, karena itu perjumpaan syuhud, bukan perjumpaan tajalli. Apa perbedaan syuhud dengan tajalli? Bedanya lebih daripada langit dan bumi. Kalau tajalli hanya berjumpa dengan pancarannya. Kalau syuhud jumpa dengan punya pancaran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jilani cerita itu. Ini kok ada orang ngelarang-larang cerita jumpa Allah, jumpa Rasul dalam pengalaman rohani. Ente lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Mohon maaf. Ya. Syekh Abdul Qadir Jilani menceritakannya. Kalau seandainya menceritakan itu nggak boleh, mana ada kitab Al-Fathur Rabbani. Oh, jangan sembarang cerita. Kitab itu sekarang sembarang dicetak. Dosa dong Syekh Abdul Qadir Jilani, dosa jariah. Nabi Muhammad cerita pertemuan dengan Allah lebih gawat lagi. Oh, itu kan Nabi. Ya justru itu lebih gawat lagi. Ya kan? Oh, kalau Nabi nggak apa-apa. Terus wali nggak boleh. Orang yang nggak pernah cerita, bukan karena dia menyembunyikan perjumpaannya, karena dia memang belum jumpa. Ini saya jumpa seseorang aja, dia baru jumpa ada sosok ini, itu ceritanya udah 100 kali. Maka kita kasih tahu, kenapa Al-Mursi jarang cerita? Karena dia hari-hari bersama Rasulullah. Sekali dia cerita, apa kata dia? Aku kalau tidak jumpa dia sedetik saja, aku anggap diriku kafir. Itu kan kalam luar biasa itu. Ibu Abul Abbas Al-Mursi, murid Imam Syazili. Lain dengan kalau Syekh Saman ini lain. Ngapain lihat dia ada di dalam, katanya. Nurnya ada dalam diri kita. Gak perlu dijumpa-jumpa cari-cari kemana-mana. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu ada nurnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi, ya, bertawassul dengan alihi. Tadi saya menyampaikan apa perkataan Albani, tidak boleh tawassul kecuali dengan yang hidup dan hadir. Indi kana sallallahu alaihi wasallam binurihi hayyan daiman wa hadiran daiman. Bagi kami al-faqir merasakan nurnya selalu hadir. Dan tidak ada satu biji zarah di alam semesta kecuali bersumber dari pancaran nurnya sallallahu alaihi wasallam. Maka bertawassul dengannya, baik dulu sebelum lahirnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah, ataupun hari ini setelah wafatnya jasad Sayyidina Muhammad Nurullah tidak pernah wafat. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nuriz zati wa sirris sari fi jamil asma'i was sifat. Wa alihi, dan keluarganya. Imam Subki ngambil dari Imam Ibnu Athaillah dari Mursi Syazili. Apa kata mereka? Alun Nabi ummatuhu. Keluarga Nabi ini ada 2, ada keluarga nasabi, ada keluarga nurani, keluarga nurnya. Maka keluarga nurnya semua umatnya. Tapi kita jumpa ada seorang kekasih Allah, apa kata dia? Ada satu lagi Razi, khawasul khawas, yaitu keluarga ruhani, rabbani. Ya, keluarga ruhani, rabbani. Apa beda nurani dengan ruhani? Ya, nurani ma'rifatnya nyampe di ma'rifat asma, sedangkan rohani dan rabbani sampai ke ma'rifatus sifat wazzat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sahbihi, dan sahabatnya, ya, bil ghaus wal mahbub Abdullah khairil anam bil haya wal jah. Bil ghaus, dengan al ghaus, wal mahbub, dan yang tercinta. Al-Ghaus, apa makna Al-Ghaus? Apa arti Al-Ghaus? Ghaus itu sosok yang mana orang kalau minta tolong ke Allah, minta doa dia. Itu disebut
Ghaus, dan pasti diangkat doanya. Karena Ghaus itu artinya yang maha orang yang suka menolong. Orang yang suka menolong. Maka ada doa memanggil para aulia, ya Ghaus ya Abdal Najaba, terus belakangnya unsuruni binasrillah wa aghithuni bi ghauthillah. Ya, itu boleh dibaca, bagus dibaca. Di zaman Nabi dan dari dulu sampai sekarang Al-Ghaus Al-Mutlaq itu hanya Nabi Muhammad SAW. Dan tiadalah Al-Ghaus itu kecuali dia pemimpin dari semua para nabi jika Nabi masih hidup. Kalau Nabi jasadnya wafat, Ghausnya tidak habis. Ghausnya turun ke umatnya. Maka ada pewaris Al-Ghausnya, yaitu sahabat-sahabatnya, Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ada yang langsung mengatakan itu Ali, ada yang ke Fatimah, ada yang mengatakan langsung ke cucunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebenarnya ada pembahasannya, tapi saya nggak mau sebut. Tapi ada bocorannya nih. Dalam Nafahat Qudsiyah karya Syekh Samman, dia buka bocoran tentang dirinya. Apa katanya? Ana al-Qutub, ana al-Ghaus. Oh, wali nggak boleh ngasih tahu dirinya wali. Oh, berarti dia nggak wali dong. Ente buat kaidah-kaidah sendiri aja ya. Kaidah kewalian biarlah para wali yang membuat kaidahnya. Ente nggak usah bikin kaidah sendiri. Ya. Oh, ada kaidah Ustaz. La ya'riful wali illa wali. Tidak tahu wali kecuali itu makomnya. Makanya saya tanya sama orang begitu. Menurut antum Hadratus Syekh Asy'ari wali nggak? Mbah Dalhar wali nggak? Mbah Jalil wali nggak? Peta wali nggak? Kok tahu situ wali? Jebakan ini. Situ wali? Hah? Kok tahu dia wali? Maka saya tambahkan, la ya'riful wali illa wali illa, tambahin, atau ma ada man azharullah. Itu berlaku untuk wali yang mastur, wali yang tersembunyi. Kalau wali yang masyhur, ya nggak wali pun kenal dia. Tapi aku lakum man ya'taqada wilayatuhu fa wali, lakin walaya ammah. Siapa yang percaya dengan kewalian orang-orang yang kita sebut tadi, ente juga wali, tapi walinya wali umum. Maka kullu mu'min wali. Setiap mukmin itu ini depan saya wali semua ini. Tapi wali umum, bisa dipecat semalam. Ingkar dikit, syak dikit, batal walayahnya. Ya. Jadi hati-hati, wali yang tidak pernah dipecat itu hanya wali yang mufanakan nafsiyahnya. Dia masuk kepada kesejatiannya. Ya, semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita bagian dari mereka. Amin ya Rabbal. Tuh baru 2 baris 3 baris ini. Situ aja dulu ya. Kalau di sini beliau menyebut Sayyidina Abdullah bin Abbas itu Al-Ghaus ya. Bagi beliau tersebut Al-Ghaus ya. Itu dulu. Fadal sallu ala Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Allah, كلما ناديت يا
ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتغالي شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتغالي شاهد لي بافتقاري الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبمن قد حل قلبي من هموم واشتغال وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليم
قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.